Isu ijazah palsu ini bukan sebulan 2 bulan, Mbak. Hampir 10 tahun loh. Berapa biaya itu? Emang mampu orang biayai satu isu begini panjang 10 tahun? Duit dari mana itu dipakai? Kantung Jokowi juga. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Anaknya juga melakukan hal yang sama. 0103 tidak boleh bertanya. Yang melarang Seseorang yang di dalam skripsi itu namanya Joko Widodo. Saya kenapa nggak mau terlibat terlalu banyak dikit-dikit demo. Saya melihat kalau orang maunya demo terus berarti udah punya penghasilan di situ. Kalau orang sudah sering mengerjakan sesuatu dan lama hanya di situ mainnya berarti punya penghasilan dia di situ. Kalau orang demo beneran kan kapan kerjanya? Berapa tahun coba itu? Ini saya tahu siapa-siapa yang berteriak di sini kan saya tahu. Nyebelin betul itu. Kalau bisa buktikan itu ada proyek besar dia sanggup nggak membuktikan itu? Kemudian kalau nggak gantung kepala dia di Monas. Itu beberapa saat lalu di akhir April, Pak Jokowi membuat laporan. Hari ini malam ini mau menyampaikan, tidak menutup kemungkinan ada laporan baru terhadap orang yang terus menarasikan memfitnah. Kalau coba-coba dinarasikan lagi lebih lanjut, maka siap-siap juga untuk masuk ke dalam proses hukum. Ya sesekali oke lah untuk sesuatu yang besar. Tapi kalau dikit-dikit demo berarti ada penghasilan ini di sini. Nah kasihan dong yang nggak punya penghasilan dari situ diajak demo mulu. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Ini saya tahu siapa-siapa yang berteriak di sini kan saya tahu. Sebentar, ini bau-baunya masih terasa di kursi ini. Nyebelin betul itu. Iya kan? Lah kan nyebelin. Iya. Iya kan? Ya, kemarin kan Bang Ngabalin datang ke sini, Iya. Mas Roy. Iya kan? Bang nyebelin ya? dia cerita tuh katanya, ada proyek besar di balik kasus ijazah Pak Jokowi, katanya dia. profesor. Iya. Katanya profesor kok bohong. Nah, ini kita mau pendapatnya nih dari Mas Roy nih, gimana nih? Kalau bisa buktikan itu ada proyek besar ya saya nggak niru orang yang gantung di Monas gitu ya. Tapi artinya dia sanggup nggak membuktikan itu? Kemudian kalau nggak gantung kepala dia di Monas. Kepalanya iyalah. ini. Iyalah kalau memang dia bisa membuktikan itu ada proyek besar dan ada dana besar. Dan saya tahu kapasitas ini orang-orang masyarakat terpelajar. Kan saya tahu Egy, saya tahu si Roy Suryo, saya tahu yang 1, 2, 3 juga yang lain kan saya tahu. Kami tahu Anda penipu, Anda berbuat kejahatan, kriminal, memalsukan ijazah atau ijazah yang dipalsukan atau nggak ada sama sekali, maka diadakanlah ijazah itu, maka Anda adalah manusia bejat, pantas dihukum. Kapasitasnya saya ngerti. Kenapa tiba-tiba kayak begini? Sekali-sekali undanglah. Kasih duduk 5-6 orang di sini. Saya sendiri nanti. Oke, mantap ini. Kebohongannya terbongkar. Nah, apalagi ini kebohongan yang katanya ada dana besar gitu. Makanya kalau ada dana besar, nah itu. Tapi profesor udah ngomong loh. Makanya kasih kaca. Ya, yang profesor atau prof yang lain atau provokator, ya kan gitu. Coba deh, Pak Ngabalin, saya pribadi kenal beliau, ya gitu. Tunjukkan deh kalau itu misalnya Anda bisa menunjukkan itu dana besar, sama sekali nggak ada dana. Kami datang dengan uang kami sendiri, tidak ada biaya sedikit pun ya. Jangan-jangan nanti ya itu tadi, kalau memang itu ada bisa menunjukkan dan itu tidak terbukti, ya mungkin dikasih das itu aja. Ya. Sekarang pertanyaan saya balik, kalau misalnya dia bisa menunjukkan dan ada buktinya, silakan. Berarti apapun resikonya siap ya? Apapun resikonya siap, kalaupun ada. Ya. Jangan-jangan ada dana yang diterima oleh orang-orang yang dikenal oleh itu, kemudian diambil sendiri. Jelas di kami 0%, tidak ada pun 0 rupiah. Malulah kepada semua flora dan fauna yang ada di muka bumi di Republik ini. Malu dong. Harus malu. Kalau ada dokter di sana, ada profesor di sana, please berdiri depan kaca dan tengok. Kau malu nggak? Waktu beberapa saat lalu di akhir April, Pak Jokowi membuat laporan, ya, dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Hari ini malam ini mau menyampaikan, tidak menutup kemungkinan ada laporan baru terhadap orang yang terus menarasikan memfitnah dengan dalil mengatakan teknologi, dengan dalil mengatakan mengenai ilmu pengetahuan. Hentikan.
Kalau coba-coba dinarasikan lagi lebih lanjut, maka siap-siap juga untuk masuk ke dalam proses hukum. Anda bicara ke Bung Risman dan Bang Roy Suryo? Semua, siapapun. Karena di sini banyak orang juga, banyak pemirsa seperti itu. Karena dari kemarin kita sudah sampaikan. Jangan coba-coba memfitnah Pak Jokowi. Jangan difitnah lagi. Tidak menutup kemungkinan Pak Jokowi juga melakukan laporan lagi terhadap orang-orang yang mencoba dengan mendalilkan apapun, termasuk survei dan sebagainya, mencemarkan nama baik dia. Apapun termasuk survei dan sebagainya pantas dihukum. Kapasitasnya saya ngerti. Kenapa tiba-tiba kayak begini? Kali-kali undanglah. Kasih duduk 5-6 orang di sini. Saya sendiri nanti. Oke, mantap ini. Kebohongannya terbongkar. Nah, apalagi ini kebohongan yang katanya ada dana besar gitu. Makanya kalau ada dana besar, ya. Nah itu. Tapi profesor udah ngomong loh. Makanya kasih kaca. Ya, yang profesor atau prof yang lain atau provokator, ya kan gitu. Coba deh, Pak Ngabalin, saya pribadi kenal beliau, ya gitu. Tunjukkan deh kalau itu misalnya Anda bisa menunjukkan itu dana besar, sama sekali nggak ada dana. Kami datang dengan uang kami sendiri, tidak ada biaya sedikit pun ya. Jangan-jangan nanti ya itu tadi, kalau memang itu Anda bisa menunjukkan dan itu tidak terbukti, ya mungkin dikasih das itu aja. Ya. Sekarang pertanyaanku saya balik, kalau misalnya dia bisa menunjukkan dan ada buktinya, silakan. Berarti apapun resikonya siap ya? Apapun resikonya siap, kalaupun ada. Ya. Jangan-jangan ada dana yang diterima oleh orang-orang yang dikenal oleh itu, kemudian diambil sendiri. Jelas di kami 0%, tidak ada pun 0 rupiah. Malulah kepada semua flora dan fauna yang ada di muka bumi di Republik ini. Malu dong. Harus malu. Kalau ada dokter di sana, ada profesor di sana, please berdiri depan kaca dan tengok. Kok malu nggak? Waktu beberapa saat lalu di akhir April, Pak Jokowi membuat laporan, ya, dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Hari ini malam ini mau menyampaikan, tidak menutup kemungkinan ada laporan baru terhadap orang yang terus menarasikan memfitnah dengan dalil mengatakan teknologi, dengan dalil mengatakan mengenai ilmu pengetahuan. Hentikan. Kalau coba-coba dinarasikan lagi lebih lanjut, maka siap-siap juga untuk masuk ke dalam proses hukum. Anda bicara ke Bung Risman dan Bang Roy Suryo? Semua, siapapun. Karena di sini banyak orang juga, banyak pemirsa seperti itu. Karena dari kemarin kita sudah sampaikan. Jangan coba-coba memfitnah Pak Jokowi. Jangan difitnah lagi. Tidak menutup kemungkinan Pak Jokowi juga melakukan laporan lagi terhadap orang-orang yang mencoba dengan mendalilkan apapun, termasuk survei dan sebagainya, mencemarkan nama baik dia. Apapun termasuk survei dan sebagainya masih berlaku, maka tangkap, adili, gantung. Tapi gantungnya jangan sekarang, ditangkap dulu, adili dulu. Itu adalah peringanan untuk kita. Jangan melempem. Jangan abang goyang. Tunjukkan tanggal 18. Kesimpulannya, adili, gantung. Bayangkan hampir di setiap medsos itu menjelaskan dalam hitungan waktu. Undang 28/19/2018 itu mengingatkan bahwa nepotisme bisa ditangkap. Jokowi itu melakukan delik nepotisme, bisa ditangkap. Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu tidak dihapuskan oleh Perpres 2/1964 atau Undang-Undang 2/1964. Sebenarnya hukum gantung masih berlaku. Maka tangkap, gantung, Jokowi sekarang juga. Gantung Jokowi sekarang juga. Joko Widodo itu bukan lagi presiden. Beliau pernah bilang bahwa saya sudah tidak jadi presiden, sudah ya, cukup ya masalah ini. Masih saja terus disuarakan. Kasus isu ijazah palsu ini bukan sebulan 2 bulan, Mbak. Ini hampir 10 tahun loh. Berapa biaya itu? Emang mampu orang biayai satu isu begini panjang 10 tahun? Duit dari mana itu dipakai? Apa kepentingannya? Orang-orangnya cuma segitu doang, tidak cukup 10 jari saya. Teriakannya luar biasa keras. Please,
dengan hasil survei indikator politik yang terhormat, yang amat terpelajar, Profesor Burhanuddin, ini penting untuk kita harus segera move on.